Shalom, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat pagi, agama yang bersinar. Renungan pagi kita hari ini, Jumat 5 Mei 2023 dengan judul Persekutuan dengan Tuhan membawa kegembiraan. Ayat inti terdapat di dalam Mazmur 16 ayat 8 dan 9. Aku senantiasa memandang kepada Tuhan, karena Ia berdiri di sebelah kananku. Aku tidak goyah. Sebab itu hatiku bersukacita dan jiwaku bersorak-sorak. Bahkan tubuhku akan diam dengan tentram. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kembali pagi ini saya memberikan 3 poin penting untuk kita renungkan. Yang pertama, jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Mari kita baca kutipan ini. Jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, mengizinkan hati kita untuk menyatakan syukur dan pujian kepadanya, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Doa kita akan berbentuk suatu percakapan dengan Allah, sebagaimana kita akan berbicara kepada seorang teman. Ia akan memberitahukan rahasia-rahasianya kepada kita pribadi. Sering akan datang kepada kita suatu perasaan yang manis dan sukacita karena kehadiran Tuhan. Acap kali hati kita akan menyala di dalam sementara Ia datang dekat untuk berhubungan dengan kita sebagaimana dilakukannya dengan Henokh. Saudara, jika kita menjadikan Tuhan yang utama, menjadikan Tuhan pemimpin kita, menjadikan Tuhan di depan kita, kutipan ini menyatakan bahwa kita akan menikmati kegembiraan, kita akan menikmati sukacita, kita akan mendapatkan kesegaran yang terus-menerus. Bahkan Tuhan akan memberitahukan kepada kita rahasia-rahasianya. Saudara, bukankah hal ini menyatakan satu sukacita yang luar biasa ketika Tuhan begitu dekat dengan kita, memberikan rahasia-rahasianya, memberikan kepada kita tuntunan, pimpinan, penyertaan. Karena apa? Karena kehadirannya jelas akan mendatangkan sukacita. Itulah yang dialami oleh Henokh. Mengalami satu keadaan penuh dengan sukacita. Henokh bergaul dengan Allah. Dan itu juga yang akan menjadi bagian kita jika kita menjadikan Tuhan yang utama, menjadikan Tuhan di depan kita. Poin yang kedua, agama yang dari Kristus akan menyatakan dirinya sebagai sesuatu yang menghidupkan, prinsip yang meresap, bekerja, dan berkerohanian yang teguh. Bagi orang yang memiliki hal-hal itu, agama yang dari Kristus akan menyatakan dirinya sebagai sesuatu yang menghidupkan, prinsip yang meresap, bekerja, dan berkerohanian yang teguh. Akan nyata kesegaran dan kuasa serta kegembiraan dari kemudaan yang langgeng. Hati yang menerima firman Allah tidak seperti kolam air yang menguap, bukan seperti tangki air yang pecah yang membocorkan harta yang di dalamnya. Ia adalah ibarat sungai dari gunung yang memperoleh sumbernya dari mata air yang tiada habis-habisnya, di mana airnya yang sejuk dan bening mengalir dari batu ke batu, menyegarkan orang yang lelah dan dahaga, serta orang yang mempunyai beban yang berat. Pengalaman ini memberikan setiap guru kebenaran syarat yang akan menjadikan dia seorang wakil Kristus. Saudara, inilah manfaat, inilah berkat bagi seseorang yang benar-benar menghidupkan keagamaannya, yaitu keagamaan Kristus. Apa? Ia akan mendapatkan sumber air dari kehidupan yang tidak pernah habis, mengalir terus. Bukankah ini yang kita dambakan? Kita mengalami kelelahan, kita mengalami kehausan, dahaga, tetapi kita mendapatkan sumber air yang segar, yang tidak pernah habis. Saudara, inilah hubungan keagamaan yang benar, yaitu menghidupkan, memberikan prinsip yang kuat dan teguh. Dan biarlah ini juga menjadi bagian saya dan saudara. Menjadi seorang wakil Allah, murid Kristus dengan keagamaan yang benar, yaitu dengan menghidupkan satu kehidupan yang baik,
yang berkenan kepada Allah bagaikan sumber mata air yang tidak pernah habis. Kenapa? Karena kita terhubung langsung dengan Bapa kita. Poin yang ketiga, roh pengajaran Kristus akan memberikan suatu tenaga dan petunjuk kepada perhubungannya dan kepada doanya. Seri Membina Jilid 5 halaman 94 dan 95. Roh pengajaran Kristus akan memberikan suatu tenaga dan petunjuk kepada perhubungannya dan kepada doanya. Kesaksiannya mengenai Kristus tidak merupakan kesaksian yang sempit dan mati. Pendeta tidak akan mengkhotbahkan seri pelajaran yang sama berulang-ulang. Pikirannya akan terbuka kepada penerangan terus-menerus dari Roh Kudus. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, inilah manfaat, inilah kegunaan, inilah kuasa yang ditimbulkan dari Roh Kristus. Roh Allah, jika ia menerangi hati kita, kehidupan kita, maka kita akan mempunyai kehidupan yang luar biasa. Kesaksian kita akan menjadi kesaksian yang hidup, yang luas, yang dalam. Bahkan dikatakan di sana, jika roh pengajaran Kristus itu ada dalam hati seorang pendeta, ia tidak akan mengkhotbahkan seri pelajaran yang sama, yang berulang-ulang. Melainkan apa? Akan sesuatu yang baru terus-menerus. Sumber terang akan terus-menerus didapatkan. Karena apa? Roh Allah, Roh Kudus ada dalam kehidupannya. 3 poin utama kita hari ini adalah, yang pertama, jika kita menempatkan Tuhan selalu di depan kita, kita akan mendapat kesegaran yang terus-menerus dalam kehidupan keagamaan kita. Yang kedua, agama yang dari Kristus akan menyatakan dirinya sebagai sesuatu yang menghidupkan, prinsip yang meresap, bekerja, dan berkerohanian yang teguh. Dan yang ketiga, roh pengajaran Kristus akan memberikan suatu tenaga dan petunjuk kepada perhubungannya dan kepada doanya. Semoga ini menjadi berkat bagi kita. Mari kita tunduk kepala dan berdoa. Terima kasih ya Tuhan. Engkau sumber kehidupan kami. Engkau adalah mata air kehidupan yang tidak pernah habis. Roh-Mu akan memberikan penerangan kepada kehidupan kami. Dan kami akan terus dialiri dengan air kehidupan yang daripada Tuhan. Berkati kami sepanjang hari ini. Berkati umat-umat Tuhan dimanapun mereka berada. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, selamat beraktivitas, agama yang bersinar. Tuhan memberkati kita.